102,8 Saranggawa FM. Pecinta Sargau sudah di jam ketiga nih. Saat ini sudah di jam 9 lewat berapa nih? 4 menit. Selamat pagi untuk yang baru aja gabung. Pagi rasa jam 7 ya. Hari ini Jumat 7 Oktober 2022, satu hari menjelang peringatan ulang tahun ya. HUT Kabupaten Serang yang ke-496. Nah, temanya di tahun 2022, pulih bangkit sejahtera. Nah, di momen ulang tahun Kabupaten Serang yang ke-496, ini kalau kita hitung sekitar 4 tahun lagi jadi 500 ya. Wah, ini setengah setengah abad ya berarti ya. Nah, ini tentu saja juga banyak apresiasi tentu saja untuk Kabupaten Serang dengan usia yang ratusan begitu, kemudian juga pencapaian sudah alhamdulillah banyak begitu ya. Oh, ini sudah bergabung ya menggunakan akun Acungkang. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Serang Bapak Haji Mansur Barmawi SPMM, HUT Kabupaten Serang ke-496, Pulih Bangkit Sejahtera. Nah, ini kita coba menunggu audio nih, gambarnya masih menghadap ke belakang nampaknya. Selamat pagi untuk Bang Gor juga yang sudah ikut nonton ya. Oke. Nah, ini untuk pencinta Sergau juga boleh nih ikut nonton di siaran pagi. Untuk yang mau ikut nanya-nanya boleh. Nah, Pak Wakil, kameranya boleh dihadapkan ke depan. Nah, ini dia nih. Sudah terlihat gambarnya sambil saya sapa dulu. Saya coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wakil Ketua, Pak Haji Mansur. Waalaikumsalam, Teh Fitri. Ya, gimana sehat? Alhamdulillah. Pak Wakil gimana kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi di Instagram nih ya Pak. ya, terima kasih Teh Fitri. Aduh, mohon maaf nih ganggu pagi-pagi nih untuk Ya, ngobrol-ngobrol. Baik, satu hari lagi nih menjelang ulang tahun Kabupaten Serang, kabupaten tercinta di usia yang tidak lagi muda. Ini kalau dihitung sudah 3 digit ya, sudah ratusan, ya, 496. 4 tahun lagi ini sudah setengah 500 tahun begitu ya, kurang lebih ya. lima abad. Nah, ini setengah abad betul. Nah, tentunya banyak Lima abad. pencapaian apresiasi begitu untuk Kabupaten Serang di usia ke-496 di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, Ibu Ratu Tatu Hasanah dan Wakil Bupati Bapak Pagi Tirtayasa. Banyak sekali capaian eh, apa namanya di masa kepemimpinan beliau. Nah, ini tentu saja saya ingin mendengar begitu ya pendapat dan kemudian juga mungkin arahan begitu ya, atau mungkin masukan dari DPRD Kabupaten Serang. Kebetulan hari ini sedang ada rangkaian acara juga begitu kalau tidak salah ya Pak Wakil ya. Ya, betul. Nah, jadi ini kita pengen tahu nih Pak, di usia ke-49 496 ini seperti apa sih Pak capaian yang sudah diraih oleh pemerintah Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Ibu Ratu Tatu Hasanah dan Bapak Wakil Bupati. Ya, Maka Pak. ya. Terima kasih Teh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, dalam usia yang ke-496 ya, 496 ini dari sisi angka memang sudah luar biasa ini kan ya. Mendekati angka 500 tahun gitu. Saya kira ya capaian Kabupaten Serang sudah luar biasa ya. Kami apresiasi ya, dan sekaligus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah ya, dalam hal ini Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya ya, yang sudah bekerja keras, saya kira ya, bekerja sungguh-sungguh ya untuk bagaimana memajukan Kabupaten Serang. Dan walaupun memang banyak hal yang PR lah begitu ya, PR yang harus mendapatkan perhatian ya dari pemerintah ke depan. Saya kira itu Pak Putri. Baik, tema yang diangkat di usia ke-496 ada pulih bangkit sejahtera. Nah, ini juga mungkin tidak terlepas ya, 2 tahun kemarin, walaupun saat ini juga masih dalam kondisi pandemi, walaupun sudah mulai
recovery begitu ya Pak Wakil. Nah ini juga Ya, siap. diusung tema Pulih Bangkit Sejahtera. Nah, ini dalam Iya. artian kan juga selama 2 tahun kemarin diterpa, diterjang pandemi, bukan hanya dari segi kesehatan, namun juga di sektor perekonomian. Banyak pembangunan yang mungkin anggarannya juga direfocusing begitu. Namun apresiasi luar biasa capaian pembangunan jalan yang masuk di kewenangan Kabupaten Serang ini, alhamdulillah rampung di tahun 2022 ini, begitu ya Pak Wakil? Iya, iya, Teh Fitri. Ya memang tema ini diangkat ya tidak terlepas dari musibah kemarin ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun apa namanya lebih saya kira eh, musibah pandemi COVID-19. Nah ini luar biasa dampaknya ya terhadap terutama terhadap perekonomian Ya, termasuk di Kabupaten Serang ini. Makanya ya pemerintah daerah dalam PUT yang ke-496 ini eh, mengusung tema pulih, bangkit, sejahtera sejahtera. gitu ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat lah kepada kita semua begitu ya, kepada pemerintah jajaran pemerintah daerah dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang ya untuk segera bangkit ya dan tetap semangat ya membangun Kabupaten Serang ini agar lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera gitu. Kemudian eh, pembangunannya tetap berjalan alhamdulillah ya. Merampungkan jalan kabupaten yang tadi disampaikan oleh Teh Fitri, saya kira alhamdulillah 600 km jalan kabupaten Serang sudah dalam kondisi mantap gitu ya. Tinggal PR yang berikutnya dan secara kebetulan juga tahun ini eh, jalan 400 jalan poros desa ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten gitu ya, sehingga 400 km ini ke depan ya jadi PR ya pemerintah daerah untuk bagaimana kondisi jalannya dalam kondisi mantap sesuai dengan spesifikasi jalan kabupaten. Nah, kemudian juga walaupun dari sisi keuangan ya sedang mengalami kesulitan ya pemerintah daerah ya tetap secara bertahap gitu ya untuk membangun pusat pemerintahan Kabupaten Serang, baik infrastrukturnya juga pembangunan gedung ya untuk beberapa OPD ya di sana sudah PSDM sudah, kemudian 3 gedung di tahun sekarang insya Allah dirampungkan, diselesaikan. 3 gedung itu untuk dinas kesehatan, kemudian disnaker ya sama dinas pertanian. Insya Allah 3 gedung ini bisa diselesaikan ya di tahun sekarang tahun 2022 ya. Tahun depan insya Allah direncanakan juga selain gedung DPRD insya Allah tahun depan Teh Fitri dibangun di pusat pemerintahan kabupaten. Jadi secara bertahap lah. Dan terkait dengan pusat pemerintahan Kabupaten Serang, tahun sekarang pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati menyampaikan Perda ya, ini bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan ya Perda tentang percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Ya, saya kira ini komitmen ya pemerintah daerah ya bagaimana agar pusat pemerintahan Kabupaten Serang ini segera untuk bisa diselesaikan. Ya, ini baru kemarin begitu ya, masih hangat-hangatnya ini terkait dengan usulan dari Ibu Bupati langsung memiliki payung hukum atau perda langsung untuk percepatan pembangunan Puskemkab Kabupaten Serang agar segera rampung. Mudah-mudahan kita doakan sebagai masyarakat Kabupaten Serang dalam proses pembangunan ini juga tidak mengalami kendala begitu, jadi agar segera cepat begitu rampung. Amin, amin. Nah,
Tadi capaiannya dari segi infrastruktur ini luar biasa dari pemerintah Kabupaten Serang ya di kurun waktu 1 tahun belakang begitu. Dan selain dari infrastruktur, ini juga terkait dengan indeks pembangunan manusia, ini juga mengalami peningkatan begitu berdasarkan catatan dari BPS juga IPM Kabupaten Serang ini sebesar 66,82%. Ini mengalami peningkatan, kemudian juga dari laporan keuangan, nah ini juga mendapatkan opini WTP begitu dari BPKRI selama kurang lebih 11 kali berturut-turut kalau tidak salah ya Pak Wakil ya. 11 Ini kali. juga capaian yang apresiasi luar biasa. Ya, ya. Saya kira betul Teh Fitri. Eh, Pertama, terkait dengan capaian ya, laporan keuangan, alhamdulillah kita 11 kali WTP dan Ibu Bupati sudah mendapatkan 10 kali penghargaan ya dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan IPM ya saya kira ini juga merupakan capaian yang cukup baik ya dan kami apresiasi ya kepada pemerintah daerah ya tentunya ini ya berkat kerjasama gitu ya kerjasama kemudian ya kerja keras semuanya lah begitu ya dari seluruh jajaran yang terkait ya baik itu dari kesehatannya dari pendidikannya ini bekerja semuanya ya dengan baik sehingga ini berpengaruh terhadap capaian IPM ya Kabupaten Serang yang mengalami peningkatan. Saya kira itu Teh Fitri. Baik. Nah, terlepas dari beberapa capaian dan juga prestasi yang ditorehkan dari pemerintah Kabupaten Serang dalam kurun waktu setahun terakhir, tentunya mengalami naik turun begitu ya, tantangan ke depan, tantangan yang pada saat melakukannya. Nah, seperti apa sih dari DPRD Kabupaten Serang sendiri melihat tantangan yang ada di pemerintah Kabupaten Serang, khususnya di Kabupaten Serang sendiri? Ya, saya kira tantangannya banyak ya dengan tumbuhnya investasi ya di Kabupaten Serang ya juga ada dampak-dampak yang negatif yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah gitu ya. Kemudian tumbuh kembangnya pemukiman di Kabupaten Serang ini juga perlu diantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi ya dari dampak pertumbuhan tersebut gitu. Saya kira pemerintah daerah ya bisalah mengantisipasi ke depan terkait dengan misalnya tingkat pengangguran di Kabupaten Serang yang masih tinggi. Ini merupakan tantangan ya buat kita semuanya tentunya yang saya kira ke depan harus ada satu kebijakan dari pemerintah daerah ya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran ini gitu apalagi Kabupaten Serang ini merupakan daerah daerah industri gitu ya investasi begitu mudah gitu ya masuk di Kabupaten Serang ini ini tentu harus punya dampak begitu ya dampak khususnya terkait dengan menurunkan angka pengangguran ini. Kemudian juga terkait dengan kondisi lingkungan yang tetap harus terjaga. Ya, jangan sampai dengan keberadaan atau dengan tumbuh kembangnya industri di Kabupaten Serang ini memberikan dampak negatif yang luar biasa gitu, jangan sampai. Ya, karena ini pasti terjadi dan itu harus diantisipasi. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya kami mendapatkan keluhan dari warga Kecamatan Jawilan ya ada satu perusahaan yang mengeluarkan bau yang kurang sedap gitu ya. Kemudian juga menyebabkan panen gagal kata masyarakat. Nah, ini hal-hal seperti ini harus diantisipasi. Jangan sampai keberadaan
industri di wilayah kita, di wilayah Kabupaten Serang ini, ya, mengganggu kenyamanan warga masyarakat Kabupaten Serang, gitu. Ya. Jadi bagaimana masyarakat Kabupaten Serang ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari keberadaan industri yang ada di Kabupaten Serang. Saya kira itu, Teh Fitri. Baik, ini juga diiringi oleh tantangan-tantangan yang cukup begitu ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu menimbulkan dampak yang besar begitu, karena memang akan segera dilakukan realisasi kemudian solusi begitu ya tadi dari angka pengangguran. Nah, selain tadi ini yang mungkin masih menjadi PR Pak Wakil, angka pengangguran, kemudian juga tadi ya yang juga lumayan tinggi di Kabupaten Serang. PR apa lagi saja Pak yang mungkin menjadi catatan dari DPRD untuk ke depan Kabupaten Serang sendiri, dan ke depan sebaiknya Kabupaten Serang seperti apa sih Pak? Karena usia kan sudah hampir mau mendekati 500 tahun begitu ya. Iya betul, tapi itu harus lebih hebat gitu ya Kabupaten Serang ini. Jadi Kabupaten Serang ini punya potensi wisata misalnya. Ya, jadi bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan ya terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Serang. Itu saya kira ini potensi yang harus dimanfaatkan ya ke depan. Ya, kemudian juga pengembangan UMKM. Ya, UMKM di Kabupaten Serang ini saya kira potensinya juga banyak. Ya, kalau kita sebutkan satu-satu gitu ya, produk khas ya dari masyarakat Kabupaten Serang banyak, Fitri. Nah, ini ya tinggal dikembangkan. Dan ini saya kira sejalan dengan pengembangan pariwisata ya yang ada di Kabupaten Serang. Ini juga akan berdampak secara langsung akan berdampak terhadap pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Serang ya, yang yang digembor-gemborkan sekarang oleh pemerintah daerah ya, ekonomi kreatif itu. Nah, ini saya kira bisa berkembang dan ini sangat berkaitan sekali dengan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Serang. Nah, itu yang pertama ya, terkait dengan pariwisata dan pengembangan UMKM ya, harus mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua terkait dengan lingkungan ini ya juga yang tadi saya belum sebutkan. Kalau tadi dampak industri, ini perlu diantisipasi. Nah, sekarang juga dampak dari tumbuhnya pemukiman ya di Kabupaten Serang ini dan juga industri yang ada di Kabupaten Serang, ini juga akan berdampak terkait dengan sampah ya. Nah, ini kalau kita lihat ya jalan-jalan di Kabupaten Serang ya, ini sudah banyak di pinggir-pinggir jalan itu sampah numpuk gitu ya. Sampah numpuk. Nah, ini harus diantisipasi ya. Kalau tidak diantisipasi ini jadi masalah besar. Ya, pengelolaan sampah di Kabupaten Serang ini harus mendapatkan perhatian ke depan oleh pemerintah daerah ya. Karena ya, kita sekarang ini dengan tumbuhnya jumlah penduduk gitu ya di Kabupaten Serang, ini saya kira dampak nih ya. Makanya bisa dilihat kalau di daerah-daerah atau di kecamatan yang jumlah penduduknya padat, nah itu biasanya beberapa titik, banyak titik-titik yang di mana di situ tempat ngumpul sampah itu. Dan ini merusak pemandangan begitu ya. Merusak pemandangan. Oleh karena itu, saya kira ini terjadi karena pengelolaan sampahnya yang belum maksimal. Gitu. Maka ya pemerintah daerah sekali lagi harus memberikan perhatian yang serius ya terhadap pengelolaan sampah ini, gitu. Kita harus harus mandiri ya, jangan sampai tergantung oleh daerah lain, oleh pemerintah daerah lain. Ya, seperti kasus kemarin kita mau buang sampah di Cilowong, itu ya, di Tak-Takan. Nah, itu mendapat ini
ya, hadangan dari masyarakat sekitar gitu. Ya, padahal kita sudah bayar retribusi gitu kan. Nah, ini ke depan bisa saja terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus mandiri, ya. Pemerintah daerah harus punya tempat sendiri, tempat pembuangan akhir, ya, TPA, begitu. Karena Cilowong sudah diserahkan ke Kota Serang, ya, Kabupaten Serang harus punya. Ya, jadi jangan sampai apa yang terjadi kemarin ini ke depan terjadi lagi, gitu ya. Sampah di stop, nah ini ternyata luar biasa jadi masalah, gitu kan. Kita nggak bisa buang sampah di situ. Tapi alhamdulillah ada tetangga lah yang lain yang bisa menerima, gitu ya. Kalau nggak ada yang menerima itu jadi gimana, gitu. Nah ini saya kira agar kita tidak mendapatkan tekanan-tekanan dari pihak lain, saya kira gitu ya. Maka kita harus mandiri, harus punya tempat, harus punya mekanisme pengelolaan sampah yang baik, ya, sehingga ini urusan sampah ini bisa diselesaikan, ya, karena ini juga sekarang keluhan dari masyarakat luar biasa terkait dengan sampah ini. Hari ini saya dapat permintaan juga dari salah satu masyarakat di Keramat Watu, Teh Fitri, ya, minta bantuan agar mengangkut sampah gitu ya di salah satu titik ya di situ. Ini kan karena persoalan sampah ini tidak dikelola dengan baik gitu ya, makanya juga himbauan-himbauan ke masyarakat juga bagaimana mengelola sampah ini juga harus diberikan pemahaman ya, agar masyarakat ini sadar ya bagaimana mengelola. Itu saya kira, Teh Fitri. Baik, nah ini ya beberapa PR ke depan dan solusi begitu yang juga ditunggu ya dari pemerintah Kabupaten Serang. Nah, dari salah satunya adalah sampah begitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa cepat direspon dan ada solusi ya, karena masyarakat juga menantikan. Terakhir mungkin Pak Wakil. Nah, ini untuk begitu, apa pesan yang ingin disampaikan di hari jadi Kabupaten Serang yang ke-496, hampir 5 abad begitu ya, 4 tahun lagi. Apa pesan yang ingin disampaikan Pak sebagai salah satu warga juga dari Kabupaten Serang? Silakan. Baik, terima kasih ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Serang yang ke-496 ya. Kami berharap ya kepada pemerintah daerah agar terus ya bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, bagaimana membuat Kabupaten Serang ini lebih baik ke depan gitu ya. Kemudian juga warga masyarakatnya ya tetap kompak begitu, tetap semangat ya. Mari kita semuanya bangkit ya menuju kabupaten yang lebih baik dan lebih sejahtera. Itu saja saya kira, Teh Fitri. Ya, saya sangat berharap mudah-mudahan ke depan Kabupaten Serang lebih maju, lebih sejahtera. Lebih sejahtera, sesuai dengan tagline di tahun ini ya, pulih, bangkit, sejahtera. Ini untuk keseluruhan, semoga masyarakat di Kabupaten Serang juga bangkit, pulih, kemudian juga yang goals-nya adalah sejahtera. Terima kasih banyak Pak Haji Mansur Barmawi sudah ikut bergabung di siaran pagi, sudah direpotkan, sudah berkenan untuk ngobrol. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ya, siap. Terima kasih banyak ya Pak Nuhun. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergel, tadi kita sudah live bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Serang Bapak Haji Mansur Barmawi terkait dengan ulang tahun Kabupaten Serang yang ke-496 yang mengangkat tema Pulih Bangkit Sejahtera. Ini hampir 5 abad ya, 4 tahun lagi genap berusia 500 tahun. Ini luar biasa, apresiasi atas capaian dari pemerintah Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Ibu Bupati Ibu Ratu Tato Hasanah dan Wakil Bupati Bapak Panji Tirta Yasas. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Serang terus mengawal, terus mendukung dan juga mendoakan ya di usia yang ke-496 tahun. Nah, hari ini juga kebetulan sedang ada rangkaian acara ziarah kalau tidak salah.
Terima kasih sudah ikut bergabung. Saya ingin menyapa dari Diskominfo Satikap Serang. Ini home base Serang Gawe. Ada apa ini? MH Dalif juga, ada Herdian Setio Aji, ada Arah, ada Willy, ada Hendra, ada Bayu Nurrahman, ada Fa Oktaf, ada Nuna, ada Isar, ada lain. Ya, kita akan save di IGTV-nya Serang Gawe FM. Kita siaran lagi sampai jam 10.